Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alas sibaqaini wa ummihima wa jami'il ali bimundariji. Wa 'alas sibaqaini, dan semoga rahmat Tuhan, shalawatullah itu tercurahkan ala sibaqaini kepada dua cucu, ya. Dua cucu Nabi, yaitu sahabat Hasan dan Husain. Wa ummihima, dan kepada salawat Allah juga, rahmat Allah juga tercurahkan kepada ibunda dari kedua cucu Nabi ini. Siapa itu? Fatimah, Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Wa jami'il ali, dan seluruh keluarga. Siapa yang dimaksud keluarga ini nanti kita akan jelaskan. Bimundariji, masuk dengan mundarij, dengan masuk orang yang mendapat salawat, ya. Dari musannif mengucapkan salawat, yaitu salawatullah. Semoga salawatullah yang diucapkan musannif, harapan musannif itu, doa musannif itu tercurahkan kepada kedua cucu Nabi yang pertama, yang kedua adalah kepada ibunda dari dua cucu Nabi, yang ketiga kepada seluruh keluarga. Alas sibto ini, apa yang dimaksud sibto ini? Sibtun itu maknanya cucu. Huma al-Hasan wal Husain, sahabat Hasan dan Husain. Keduanya ini adalah putra dari khalifah keempat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di bait sebelumnya sudah kita bahas Sayyidina Ali. Wa abi Hasanin fil ilmi idha wafa bisahaibihil khuluji. Itu tentang Sayyidina Ali. Nah, sekarang kepada putranya Sayyidina Ali, dan ini juga putra dari istri dari Sayyidina Ali, yaitu Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ummihima itu yaitu Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Siti Fatimah ini mendapat julukan Az-Zahra, ya, Al-Batul juga. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Kenapa Siti Fatimah disebut Az-Zahra? Ulama berbeda pendapat. Kenapa juga disebut Al-Batul? Ulama juga beragam pendapatnya. Disebut Az-Zahra, ya. Itu hunaka aqwalun, di sana ada berbagai pendapat. Disebut Az-Zahra ya karena beliau itu putih yang bercampur dengan merah. Beliau ibarat warna putih yang bercampur dengan merah. Seseorang yang memiliki kulit putih bercampur dengan merah itu disebut Zahra. Zahra ini muannas, ya. Kalau mudzakarnya Azhar. Dan ini memang Nabi yang menyebut Siti Fatimah sebagai Az-Zahra. Kenapa demikian? Karena beliau li'annaha kanat tazharu li ahli sama. Karena beliau Siti Fatimah itu mewarnai atau mencerahkan atau menerangi penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang, ya, nujum itu tazharu li ahli ardi, katanya begitu, sebagaimana bintang-bintang menerangi bumi. Kenapa beliau disebut menerangi atau membuat putih, menerangi penduduk langit berupa malaikat dan seterusnya? Karena lizuhdiha waro'iha wajidihadiha fil ibadah. Karena beliau orang yang zuhud, karena beliau juga orang yang ahli ibadah, ya. Beliau juga orang yang warok. Bahkan sebagian ahli hadis mempunyai beberapa doa-doa dan tata cara ibadah yang disebut tasbihu az-zahra. Tasbihu az-zahra, ada juga doa az-zahra, ya. Ada juga sholatuz zahra dan seterusnya. Itu khusus doa-doa yang mungkin berkaitan dengan Siti Fatimah. Itu kenapa beliau disebut Az-Zahra. Kata kuncinya ya beliau menerangi penduduk langit, gitu.
Yang kedua, beliau juga mendapat julukan Al-Batul. Ya. Orang yang mendapat julukan Al-Batul itu juga Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam mendapat julukan Al-Batul? Yaitu orang yang tak pernah menikah. Tiba-tiba punya anak, ditakdirkan punya anak Nabi Isa. Ya. Siti Maryam itu binti Imran punya anak Sayyidina Isa, Nabi Isa, tetapi tidak pernah menikah. Nah, itu Al-Batul namanya. Orang tidak pernah menikah itu disebut Al-Batul. Persoalannya adalah Siti Fatimah itu menikah dengan Sayyidina Ali sampai punya anak Al-Hasan dan Al-Husain. Kenapa disebut Al-Batul? Nah, ini beragam pendapat. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu mengatakan beliau disebut Al-Batul karena ingkito anin nas, menuju ilang ibadatillah, terputus dari pergaulan wanita-wanita lain. Beliau berfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi makna aslinya Al-Batul, At-Tabattul itu ingkito. Kalau Siti Maryam ingkito anil nikah, anil azwaj, tidak menikah, terputus dari laki-laki. Sementara Siti Fatimah terputus dari perempuan semasanya, beliau fokus kepada ibadatillah. Itu Imam Nawawi. Ingkito anil nisa fi zamaniha dinan wa fadlan ya, warobatan fil akhirah. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini punya kitab Fathul Bari itu. Beliau dikatakan Al-Batul karena terputus dari suami lain, juga mirip-mirip Siti Maryam, cuma terputus dari menikah dengan suami kecuali Sayyidina Ali begitu. Ya tetap nikah dengan Sayyidina Ali. Ada pendapat ketiga, ya kenapa beliau disebut Al-Batul? Karena terputus dari dima'un nisa, darah perempuan. Beliau dikatakan perempuan yang tidak pernah melihat darah haid, ya, darah perempuan. Itu kenapa beliau disebut Al-Batul. Nah, yang ketiga, siapakah yang mendapat sholawat keluarga, yang mendapat sholawat dari Allah? Wa jamil ali, semua keluarga. Nah, keluarga ini ada 3 makna. Yang pertama, fi maqamiz zakah, dalam pemahaman aspek zakat. Apakah orang keluarga Nabi dapat zakat? Nah, yang dimaksud keluarga Nabi di sini yaitu qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hasyimin wa Bani Muttalib. Keluarga Nabi dari jalur Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam aspek zakat tidak boleh diberi zakat. Ya, karena zakat itu kan dianggap kotoran manusia. Tidak boleh keluarga Nabi, maka Nabi sendiri tidak mendapat zakatnya. Itu makna pertama dalam aspek zakat. Yang kedua, keluarga Nabi yang dimaksud ahli keluarga itu siapa? Fi maqamil madhi, dalam makom pujian. Siapakah yang disebut keluarga Nabi dalam makom pujian? Yaitu al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Siapapun orang yang takwa, sahabat Nabi, tabi'in, kita mungkin ada yang takwa, maka itu disebut keluarga Nabi dalam makom pujian. Yang ketiga dalam makom doa. Dalam makom doa ada orang juga disebut keluarga Nabi, yaitu jami'ul mukminin walau usatan. Semua orang mukmin, walaupun yang ahli maksiat itu juga keluarga Nabi dalam aspek berdoa. Kita berdoa semoga dapat sholawat keluarga Nabi yang ahli maksiat itu. Nah, dalam makom doa yaitu ahli maksiat masuk, intinya mukmin gitu. Tetapi dalam makom jalur nasab ya tentu tidak sembarangan ada nasab sudah. Nasab Nabi sudah jelas sampai hari ini, sampai ada organisasinya itu ya. Jadi ada 3 keluarga Nabi. Ada yang fi maqamiz zakah, itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada maqamil madhi dalam makom pujian yaitu ahli takwa. Dan yang ketiga adalah makom doa yaitu semua orang mukmin walaupun itu ahli maksiat. Semuanya itu bimundarigi masuk dalam orang-orang yang mendapat sholawatullah yang diucapkan oleh muslimif. Ibnu Nahwi itu. Segala itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.